Wanita kaya raya jatuh cinta pada mantan pegawai rumahnya sendiri. Tapi saat hubungan mereka mulai serius, keluarganya datang menghancurkan segalanya. Cinta beda kasta ini akhirnya membuat Laras harus memilih harta atau laki-laki sederhana yang diam-diam menyelamatkan hidupnya. Di balik pagar hitam tinggi yang menjulang itu, berdiri rumah megah 3 lantai milik Laras, perempuan cantik usia 34 tahun, janda 1 anak. Hidupnya bergelimang kemewahan tapi jauh dari kata bahagia. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Laras lebih sering menyendiri. Rumah besar itu sunyi. Asisten rumah tangga silih berganti datang dan pergi. Tak ada yang betah. Entah karena Laras terlalu tertutup, atau karena rumah itu memang menyimpan sesuatu yang tak biasa. Hari itu, Laras kedatangan pegawai baru. Namanya Arga. Usianya sekitar 26 tahun. Datang dari desa, tinggi, gagah, dan terlalu tenang untuk ukuran seorang pembantu. Saat Laras membuka pintu dan menatap wajahnya untuk pertama kali, ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan karena dia tampan, tapi tatapan matanya. Dalam, diam, seolah menyimpan cerita yang belum ingin dibuka. Laras mempersilakan Arga masuk. Nggak banyak kerjaan. Rumah ini cuma saya dan anak saya, Kalia. Ucapnya dingin sambil berjalan lebih dulu. Arga mengangguk, tapi Laras menoleh pelan dan memperhatikan langkah kaki pemuda itu. Rapi, teratur, tidak seperti orang gugup cari kerja. Malamnya, Laras berdiri di balkon, menatap ke halaman belakang. Ia melihat Arga sedang menyiram tanaman. Sendirian, tak bicara, tak main ponsel. Seolah ada alasan lain kenapa dia memilih tinggal dan bekerja di rumah itu. Dan di sanalah, tanpa sadar, kisah rumit mereka mulai terbentuk. Tanpa rencana, tanpa aba-aba. 2 hari pertama, Laras masih bersikap dingin. Ia hanya memberikan instruksi singkat, tanpa banyak bicara. Tapi tanpa ia sadari, matanya mulai sering mengikuti gerak-gerik Arga. Setiap pagi, Arga bangun lebih cepat dari siapapun, membersihkan taman, mengepel teras, bahkan membantu memasak tanpa disuruh. Tidak ada keluhan, tidak ada banyak bicara. Tapi Laras tahu, Arga bukan pekerja biasa. Suatu sore, Laras baru saja pulang dari butik. Wajahnya lelah. Hari itu banyak pelanggan yang komplain. Ia membuka sepatu di depan pintu, lalu masuk pelan. Dan di ruang tengah, dia melihat Arga sedang membantu Kalia mengerjakan PR matematika. Kalia, anaknya yang jarang terbuka pada siapapun, justru tampak nyaman duduk di sebelah Arga, tertawa kecil. Laras hanya diam dari balik pintu, memperhatikan. Beberapa menit kemudian, Arga menyadari kehadiran Laras. Tatapan mereka bertemu. Arga langsung berdiri dan menunduk. Tapi cara dia menatap sebelumnya, itu bukan pandangan bawah tangan, bukan juga tatapan lancang. Tapi ada sesuatu yang membuat dada Laras tiba-tiba sesak. Seolah, Arga sedang melihat sisi dirinya yang tak pernah ingin ia perlihatkan ke siapapun. Malamnya, Laras duduk di ruang kerjanya, tapi pikirannya tak tenang. Kenapa aku mikirin dia? Gumamnya pelan. Ia mencoba fokus pada laporan keuangan. Tapi bayangan Arga, senyumnya yang samar, suaranya saat memanggil, "Bu Laras," dengan nada halus, semuanya muncul tanpa diundang. Dan sejak malam itu, Laras sadar, ada yang berubah. Tapi ia belum tahu, perubahan itu akan membawa rasa atau petaka. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Laras mencoba bersikap seperti biasa, dingin, menjaga jarak, hanya bicara saat perlu. Tapi diam-diam, ia mulai mengatur waktu pulangnya agar bisa melihat Arga menyapu halaman. Ia jadi sering turun ke dapur malam-malam hanya untuk memastikan Arga belum tidur. Ia bahkan sengaja menaruh vas bunga yang tinggi di atas lemari, lalu memanggil Arga seolah butuh bantuan, padahal ia bisa ambil sendiri dengan kursi. Tapi di sisi lain, Arga justru menjaga jarak lebih dalam. Ia tetap sopan, ramah, bahkan sedikit terlalu formal. Setiap kali Laras menatapnya terlalu lama, Arga akan menunduk atau pura-pura sibuk. Bukan karena takut, tapi seolah
Arga sedang menghindari sesuatu. Dan itulah yang membuat Laras makin penasaran. Ada yang janggal. Suatu sore, Laras iseng membuka berkas lamaran Arga yang masih tersimpan di laci. Ia membaca data diri, asal daerah, pendidikan terakhir. Semuanya normal. Tapi yang membuatnya berhenti adalah satu hal. Arga pernah bekerja di rumah seorang pejabat terkenal di Surabaya. Tapi tidak dijelaskan kenapa berhenti. Laras langsung menghubungi nomor kontak darurat yang tertulis. Tapi begitu ditelepon, nomor itu sudah tidak aktif. Kepalanya mulai penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Arga? Kenapa dia datang jauh-jauh ke Jakarta hanya untuk jadi pegawai rumah? Dan kenapa wajahnya kadang terlihat begitu murung saat sedang sendirian? Laras mulai merasa, lelaki itu menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. Dan tanpa ia sadari, rasa penasaran itu mulai berubah menjadi rasa yang lebih dalam. Tapi ia juga tahu, semakin ia mendekat, semakin besar risiko yang harus ia hadapi. Hujan malam itu turun deras, mengguyur genteng rumah sampai suara gemuruhnya terdengar di setiap sudut. Listrik tiba-tiba padam. Rumah Laras jadi gelap total. Kalia sudah tidur, tapi Laras belum sempat naik ke kamar. Ia baru saja selesai dari ruang kerja, berjalan menuju dapur, gelap-gelapan, mencari senter. Langkahnya pelan, tapi basah dari lantai membuatnya terpeleset. Ia jatuh keras, mengaduh pelan sambil memegangi pergelangan kakinya yang terkilir. Dalam gelap, ia kesakitan dan panik. Arga, panggilnya setengah berbisik. Dari belakang rumah, Arga yang sedang mengangkat jemuran berlari masuk begitu mendengar suara. Nafasnya tersengal. Ia menemukan Laras duduk di lantai dapur. Wajahnya pucat menahan sakit. Tanpa bicara, Arga langsung jongkok di depannya. Senter kecil di tangannya menyala, memperlihatkan luka di kaki Laras. Arga menyentuh pelan, mencoba memeriksa. "Jangan sentuh," bisik Laras pelan, tapi suaranya gemetar. Arga tak membalas. Ia mengangkat Laras dengan hati-hati, membopongnya melewati ruang tamu menuju sofa. Di sana, mereka hanya diam. Nafas Laras cepat. Arga sibuk mengikat perban darurat dari handuk kecil. Tapi saat Arga hampir selesai, tangan mereka bersentuhan. Laras langsung menariknya. Degup jantungnya tak beraturan. Wajah Arga pun tegang, tapi tetap menunduk. Tidak berani menatap mata Laras. "Terima kasih." Suara Laras lirih, tapi Arga hanya mengangguk. Beberapa detik hening. Sampai akhirnya Laras berkata, "Kamu pulang aja. Besok pagi lanjut kerja." Arga tak bertanya. Ia hanya bangkit, berjalan pelan ke kamar bawah, meninggalkan Laras yang duduk sendiri dalam gelap. Tapi malam itu, suasana berubah. Ada sesuatu yang pecah di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa dibalikan lagi. Setelah kejadian malam itu, Laras jadi gelisah. Setiap Arga muncul, detak jantungnya naik. Tapi ia berusaha menahan. Ia mencoba bersikap biasa, tetap dengan nada dingin dan tatapan cuek. Tapi dalam hati, semuanya sudah kacau. Beberapa hari kemudian, Laras pulang lebih awal dari butik. Di dalam rumah, ia mendengar suara tawa kecil dari ruang makan. Saat ia mengintip diam-diam, dilihatnya Arga sedang membantu asisten butik barunya, Lani, yang kebetulan datang membawa dokumen. Mereka bercanda. Lani tertawa, menepuk bahu Arga sambil mengeluh soal mantan pacarnya. Dan entah kenapa, dada Laras terasa panas. Ia kesal, tapi bukan pada Lani. Bukan juga karena Arga tertawa. Ia kesal pada dirinya sendiri, karena cemburu. Malam harinya, Laras duduk sendirian di ruang tengah, pura-pura membaca buku. Tapi matanya terus melirik ke arah dapur, menunggu Arga muncul. Saat lelaki itu lewat membawa sapu dan ember, Laras langsung menyapa. "Belum tidur?" Arga kaget, lalu mengangguk pelan. "Belum, Bu. Mau bersihin kamar mandi." Laras berdiri. "Saya haus. Bikinin teh hangat." "Ya." Arga hanya mengangguk, lalu berjalan ke dapur. Tapi Laras mengikutinya,
masuk tanpa alasan jelas. Mereka hanya berdua di dapur yang sepi. Lampu temaram. Arga sibuk dengan air panas, sementara Laras berdiri di belakang, memperhatikan gerakannya. Diam-diam. Saat Arga menyodorkan gelas teh, tangan mereka kembali bersentuhan. Tapi kali ini, Arga tidak langsung menariknya. Ia hanya menatap mata Laras, dalam dan berat. "Kenapa kamu selalu menghindar kalau saya lihat kamu?" tanya Laras pelan. Arga menunduk. Nafasnya berat. "Karena saya tahu batas, Bu." Laras terdiam. Bibirnya nyaris bergerak untuk bicara. Tapi ia urung. Ia hanya menatap Arga yang perlahan kembali mundur. Dan malam itu, Laras tak tidur. Ia mulai sadar kalau rasa itu sudah bukan sekadar penasaran. Hari Minggu itu, rumah Laras kedatangan tamu. Bimo, sepupu laki-lakinya, datang tanpa kabar, seperti biasa. Gaya bicaranya sombong, selalu membanggakan pekerjaannya di luar negeri, dan senang merendahkan orang lain. Laras sebenarnya malas menerima, tapi karena ini keluarga, ia tahan. Sore itu, mereka duduk di teras sambil minum kopi. Arga datang membawa piring berisi pisang goreng. Ia menunduk sopan, meletakkannya di meja, lalu hendak pergi. Tapi Bimo memanggil. Sini dulu. Namamu siapa?" "Arga, Pak," jawabnya pelan. "Arga, kerja di sini udah lama?" tanyanya dengan nada sinis. "Baru sebulan, Pak," jawab Arga singkat. Bimo tertawa kecil. "Lumayan ya. Jadi pembantu di rumah sepupu gue. Gajinya gede gak?" Laras menatap Bimo tajam. "Bimo, cukup." Tapi Bimo makin jadi. Ia menatap Arga dari atas sampai bawah. "Gue tuh gak habis pikir. Las, rumah segede ini, lo tinggal sama orang kayak gini? Cowok muda, tinggal serumah. Tiap hari ngurusin lo? Enggak takut digosipin orang?" Arga menunduk. Rahangnya mengeras. Tapi ia tetap diam. Laras berdiri. "Bimo, kalau kamu kesini cuma buat nyinyir, pulang aja." Bimo tertawa, lalu berdiri sambil menepuk pundak Arga keras. "Santai, bro. Gue cuma bercanda. Tapi inget ya, kerja sama orang itu jangan GR. Lo tuh cuma numpang hidup." Arga hanya menunduk, tidak membalas. Tapi sorot matanya berubah. Dalam, tertahan. Malamnya, Laras pulang dari mengantar Bimo. Saat ia masuk rumah, suasananya sepi. Ia turun ke dapur, dan di sana, ia lihat koper Arga sudah tertutup, siap dibawa. "Kamu mau kemana?" tanya Laras, pelan. "Saya pamit, Bu. Terima kasih sudah beri tempat. Tapi saya gak bisa terus di sini." Laras tercekat. "Gara-gara omongan sepupu saya?" Arga menatapnya. Mata itu tenang, tapi penuh luka. "Saya laki-laki, Bu. Saya punya harga diri. Saya gak mau jadi bahan omongan, apalagi ngerusak nama ibu." Dan Laras hanya bisa berdiri diam. Ia tidak menahan. Tapi air matanya jatuh, bukan karena Arga pergi, tapi karena ia sadar ia kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar ia miliki. Sudah seminggu Arga pergi. Rumah Laras terasa benar-benar sepi. Suara Kalia yang biasanya ceria pun ikut meredup. Laras mencoba mengalihkan diri dengan bekerja, sibuk di butik, rapat dengan tim, belanja stok, tapi pikirannya tetap terbang ke satu titik, Arga. Setiap pagi, ia refleks menoleh ke halaman belakang, berharap melihat sosok lelaki itu sedang menyiram bunga. Tapi kosong. Setiap malam, suara lantai kayu di dekat dapur tak lagi terdengar. Arga benar-benar hilang, dan Laras mulai menyadari, ini bukan lagi soal rasa penasaran. Ia merindukan Arga, bukan sebagai pegawai, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mengisi ruang hatinya yang kosong bertahun-tahun. Satu malam, Laras membuka kembali berkas lamaran Arga. Di pojok kanan atas, tertulis alamat asal yang dulu tak pernah ia perhatikan. Desa kecil di Jawa Tengah. Laras mengambil keputusan nekat. Ia tinggalkan pekerjaannya sementara, menitipkan Kalia ke ibunya,
dan memesan mobil menuju alamat itu. Hanya berbekal keyakinan bahwa Arga belum pergi terlalu jauh. Perjalanan memakan waktu hampir 9 jam. Sesampainya di desa itu, Laras disambut tanah merah, sawah luas, dan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Ia bertanya ke warung kecil dekat jalan utama, menunjukkan foto Arga. Seorang ibu tua mengenal wajah itu. "Dia anak angkat saya," katanya lirih. "Tapi sekarang sudah pergi lagi." Laras ikut duduk di teras rumah ibu itu. Di sana, ia mendengar cerita yang selama ini disembunyikan Arga. Tentang hutang keluarga, tentang rencana perjodohan yang ia tolak, tentang keputusan meninggalkan kampung untuk hidup jujur meski harus jadi pegawai rumah. Laras tak berkata apa-apa. Ia hanya mendengarkan, sambil menahan air mata. "Dia laki-laki baik, Bu. Tapi hidupnya memang gak gampang," ucap ibu angkatnya. Dan di momen itu, Laras tahu satu hal, ia tidak akan bisa melupakan Arga begitu saja. Karena lelaki itu bukan sekadar orang yang datang bekerja. Ia adalah luka yang menyembuhkan luka. Sore itu, Laras masih duduk di teras rumah ibu angkat Arga. Hujan rintik turun membasahi tanah merah, menambah suasana jadi sendu. Di depannya, ibu itu menatap sawah jauh di depan sana, seolah berharap Arga muncul dari balik kabut. Arga itu anak pendiam. Tapi kalau udah sayang sama orang, dia nggak main-main, ucap si ibu dengan suara pelan. Laras menatap wajah wanita tua itu dengan perasaan campur aduk. Selama ini, ia mengira Arga hanyalah pemuda biasa yang bekerja untuk menyambung hidup. Tapi cerita demi cerita membuka sisi lain yang tak pernah ia duga. Ternyata, sebelum ke Jakarta, Arga menolak dijodohkan oleh keluarga kandungnya sendiri. Alasannya sederhana, dia ingin hidup dengan pilihannya sendiri. Tak ingin mencintai karena paksaan. Saat Arga kabur dari perjodohan, ia ditampung oleh ibu angkatnya ini. Tapi tak lama kemudian, dia merasa bersalah karena hanya merepotkan. Maka ia pergi lagi. Dan itulah saat Arga muncul di rumah Laras sebagai pegawai rumah. Dia bilang, dia cuma mau kerja, gak mau dekat sama siapa-siapa. Tapi wajahnya berubah waktu cerita soal majikannya yang cantik tapi dingin, ucap sang ibu sambil tertawa kecil. Laras terdiam. Dingin, ya, itulah cara dia selama ini menjaga dirinya. Tapi di balik itu, ada luka, ada kehampaan, dan Arga, entah kenapa, masuk begitu saja ke ruang itu tanpa ia sadari. Kalau ibu kesini nyari dia, mungkin sudah terlambat. Tapi saya rasa, dia gak akan pergi terlalu jauh, ucap si ibu sambil memegang tangan Laras. Hati Laras makin kacau. Di satu sisi, ia tahu bahwa hubungannya dengan Arga terlalu rumit. Tapi di sisi lain, Arga adalah satu-satunya lelaki yang tak pernah mencoba memiliki dirinya. Justru itu yang membuatnya makin tak bisa berhenti memikirkan. Dan dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Laras hanya menatap keluar jendela, sambil memegang erat kertas kecil bertuliskan alamat tempat kerja terakhir Arga setelah meninggalkan rumahnya. Ia belum tahu akan apa, tapi yang pasti, dia belum siap melepaskan. 2 minggu setelah pulang dari desa, Laras mulai belajar menerima kenyataan. Arga tak lagi di sisinya. Tapi rasa itu tidak ikut hilang. Setiap sudut rumah masih mengingatkannya pada sosok yang diam-diam mencuri hatinya. Gelas favorit Arga masih ada di rak. Gantungan handuk yang biasa dia pakai belum ia pindahkan. Semuanya masih utuh, kecuali kehadirannya. Hari itu, hujan kembali turun. Laras sedang duduk di ruang tamu, memeriksa laporan keuangan dari butiknya, saat bel rumah berbunyi. Ia pikir itu kurir. Tanpa banyak pikir, ia buka pintu. Tapi detik berikutnya, napasnya tercekat. Di hadapannya berdiri Arga. Bukan dengan seragam lusuh seperti dulu, tapi dengan kemeja putih bersih, celana panjang hitam, rambut rapi, wajah segar. Ia bahkan tampak lebih dewasa. Laras berdiri mematung, tidak tahu harus bicara apa. Arga hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat sebuah amplop coklat. "Saya nggak datang buat kerja lagi, Bu. Saya cuma mau balikin ini," ucapnya tenang. Laras mengambil amplop itu.
Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka perlahan. Isinya sebuah surat. Tulis tangan. Rapi. Ditarik dari dalam jaket Arga. Seperti sudah lama ia simpan tapi baru berani diberikan sekarang. Aku nggak punya keberanian ngomong langsung. Jadi kutulis semua di sini. Ucap Arga sebelum pamit pergi. Makasih buat semuanya, Bu. Laras berdiri di pintu. Diam. Memandangi punggung Arga yang menjauh di bawah gerimis. Ia membuka surat itu pelan. Dan membaca baris demi baris yang bikin hatinya serasa dicekik. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi setiap pagi, saya nunggu suara ibu dari lantai 2. Setiap malam, saya berharap lampu dapur tetap nyala. Karena itu berarti ibu belum tidur. Saya jatuh cinta. Tapi saya tahu, saya tak pantas. Karena saya cuma pegawai. Dan ibu terlalu tinggi buat saya. Laras terduduk. Surat itu basah oleh air mata. Tapi bukan karena dia terluka. Justru karena untuk pertama kalinya, hatinya merasa hidup. Surat dari Arga belum sempat Laras simpan. Malam itu juga, ia baca berulang-ulang. Setiap kalimat seperti menghantam satu persatu tembok yang selama ini ia bangun untuk menutupi hatinya. Arga tak pernah menyentuhnya. Tak pernah berani melangkah melewati batas. Tapi justru itulah yang membuat perasaannya begitu nyata dan menyakitkan. Beberapa hari berlalu. Laras tetap kerja seperti biasa. Senyum di depan klien, memberi instruksi ke staf butik. Tapi dalam dirinya, ada pergulatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin bertemu Arga. Ingin tahu, apa surat itu tanda perpisahan? Atau undangan untuk sebuah awal? Sampai satu malam, Laras duduk sendirian di ruang makan. Ia menatap meja kosong di depannya, tempat biasa Arga meletakkan segelas teh tanpa disuruh. Saat itulah ia ambil ponsel dan mengetik cepat. Kontak seorang teman lamanya yang bekerja di biro penyedia tenaga kerja rumah tangga. Masih ada data terakhir Arga? Nggak? Laras akhirnya mendapat alamat tempat tinggal sementara Arga. Sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Esoknya, tanpa pikir panjang, Laras ke sana. Tapi saat tiba, Arga tak ada. Hanya ada seorang pria tua yang bilang Arga sering keluar pagi-pagi, kerja bantuin di bengkel teman. Katanya, Laras tak menyerah. Ia duduk di bangku depan kontrakan, menunggu. Hampir 2 jam kemudian, suara motor tua terdengar dari jauh. Dan benar, Arga turun dari motor dengan tangan penuh oli. Wajah lelah, kaget melihat Laras berdiri di depannya. "Ibu?" ucapnya ragu. Laras hanya menatap, lalu mengulurkan surat yang dulu diberikan Arga. "Aku baca semua," katanya pelan. Arga menunduk. "Maaf kalau saya lancang." Tapi Laras menyela. "Kalau kamu merasa nggak pantas, kenapa kamu berani nulis semua itu?" Arga terdiam. Nafasnya berat. Laras melangkah mendekat. "Aku nggak butuh laki-laki sempurna. Gak. Aku cuma butuh satu orang yang jujur. Dan kamu udah kasih itu." Dan di depan kontrakan sempit, di bawah langit mendung, Arga hanya bisa menahan napas saat Laras menatapnya dengan mata yang kali ini tak lagi dingin. Sejak pertemuan itu, Laras dan Arga mulai sering berkomunikasi. Awalnya hanya lewat pesan singkat, menanyakan kabar. Lalu berkembang jadi obrolan larut malam lewat telepon. Tidak ada yang membahas cinta secara langsung, tapi keduanya tahu, ini bukan lagi hubungan antara majikan dan mantan pegawai. Beberapa hari kemudian, Laras mengajak Arga bertemu. Bukan di rumah, bukan di kontrakan, tapi di taman belakang rumah mewahnya yang dulu sering mereka lewati tanpa bicara. Tempat itu kini berbeda. Sunyi, sejuk, tapi menyimpan terlalu banyak kenangan. Arga datang sore hari. Ia mengenakan kemeja polos dan celana bahan. Tidak terlalu rapi, tapi cukup untuk membuat Laras menatap lama. Mereka duduk berdua di bangku taman. Awalnya hening, hanya suara angin dan dedaunan. "Aku nggak pernah nyangka semuanya bakal sejauh ini." "Gak," ucap Laras pelan. Arga menunduk. "Saya pun gak pernah berani berharap." Laras menatap lurus ke matanya. Kali ini tidak dengan kebingungan,
tapi dengan keberanian yang selama ini ia tahan. "Aku jatuh cinta sama kamu," katanya tegas, meski suaranya bergetar. "Tapi aku juga takut." Arga diam. Wajahnya tegang. Nafasnya berat. "Aku takut orang-orang menghakimi. Aku takut dianggap aneh karena jatuh cinta sama orang yang kerja di rumahku. Tapi yang paling aku takutin, kamu ninggalin aku lagi." Arga langsung menatap Laras dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, tanpa ragu, ia meraih tangan Laras dan menggenggamnya kuat. "Saya nggak akan lari lagi," bisiknya. "Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi perasaan saya ke ibu, bukan rasa yang bisa dibeli atau dicari di tempat lain." Mata Laras mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kali dalam hidupnya setelah ditinggal suami, ia merasa dicintai tanpa syarat. Dan di bangku taman sederhana itu, dua orang dari dunia yang berbeda akhirnya menyatukan hati, bukan karena logika, tapi karena kejujuran yang tak lagi bisa mereka bantah. Hubungan mereka tak lagi bisa disembunyikan. Kalia yang awalnya heran, perlahan mulai mengerti. Ia melihat ibunya lebih sering tersenyum sekarang, lebih tenang, lebih hidup. Tapi tidak semua orang bisa menerima. Kabar itu pelan-pelan menyebar. Dan seperti biasa, yang paling cepat bereaksi justru orang terdekat Laras. Ibunya datang ke rumah tanpa kabar. Begitu duduk, langsung bicara dengan nada tajam. "Kamu masih waras, Laras? Jatuh cinta sama pembantu rumah sendiri? Kamu itu punya anak perempuan." Laras menatap ibunya, bingung harus mulai menjelaskan dari mana. "Dia bukan pembantu lagi, Bu. Dia orang yang..." "Dia bukan siapa-siapa," potong ibunya keras. "Kamu itu janda. Kamu harus jaga nama baik keluarga, bukan malah bawa laki-laki tak jelas masuk ke rumah." Belum selesai urusan dengan ibunya, giliran sahabat-sahabat Laras yang ikut nimbrung lewat grup WhatsApp. "Las, please sadar. Lo itu bisa dapat laki-laki mapan. Ngapain malah balik sama mantan Art? Kalau dia manfaatin lo gimana? Cinta? Ah, masa ya cowok kayak gitu beneran cinta?" Komentar demi komentar makin menusuk. Laras mulai goyah. Di satu sisi ia yakin dengan Arga, tapi di sisi lain, tekanan dari sekitar membuatnya ragu. Ia mulai menjaga jarak, tidak membalas pesan Arga, tidak lagi mengangkat teleponnya. Sampai akhirnya, Arga datang ke butik. Ia berdiri di luar, menunggu Laras yang baru selesai rapat. Begitu Laras keluar, Arga hanya menatapnya, dan berkata pelan, "Kalau aku cuma jadi beban, aku pergi. Tapi kalau kamu masih mau jujur sama hatimu, aku di sini." Laras menatap wajah itu, wajah yang selalu sabar, selalu menghormati. Tapi sekarang, wajah itu siap pergi kalau ia memilih mundur. Hati Laras bergetar. Ia sadar, cinta yang datang dengan tekanan bisa patah kapan saja. Tapi cinta yang jujur, meski tak sempurna, layak diperjuangkan. Dan hari itu, Laras memegang tangan Arga, di depan butik, di hadapan semua orang. Ia tak peduli lagi omongan mereka. "Aku capek pura-pura. Kalau ini salah, biar aku sendiri yang tanggung." Setelah semua omongan, tatapan sinis, dan tekanan dari berbagai arah, Laras akhirnya sampai di titik di mana ia tak mau hidup setengah-setengah. Selama bertahun-tahun, ia memelihara citra sebagai perempuan kuat, mandiri, berkelas. Tapi kali ini, ia ingin jadi manusia biasa yang cukup memilih karena cinta, bukan karena standar sosial. 2 minggu setelah menggenggam tangan Arga di depan butik, Laras menjual satu cabang butiknya di Jakarta. Bukan karena bangkrut, tapi karena ingin mulai hidup baru. Ia pindah ke pinggiran kota, dekat dengan bengkel tempat Arga membantu temannya bekerja. Rumah kecil, 2 kamar, halaman sederhana. Kalia disekolahkan di SD negeri tak jauh dari situ. Semua tampak lebih sederhana, tapi Laras merasa, ini kali pertama rumah benar-benar terasa hangat. Ia membuka usaha kecil-kecilan, menjahit dan menerima pesanan seragam. Arga juga membantunya. Mereka kerja bareng, bangun pagi bareng, makan siang sambil duduk di lantai dapur bareng. Tak ada meja marmer,
Tak ada lantai berkilau, tapi ada tawa yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Tentu tidak semua hari berjalan mulus. Ada masa saat penghasilan menipis. Ada hari di mana Laras menangis malam-malam karena rindu kehidupannya yang dulu. Tapi setiap kali itu terjadi, Arga akan menggenggam tangannya dan bilang, "Kalau kamu jatuh, kita jatuh bareng. Tapi jangan pernah nyerah sendirian." Dan perlahan, semua jadi lebih jelas. Laras tak pernah butuh pria sempurna. Ia hanya butuh seseorang yang tak lari saat dunia menjauh. Dan Arga membuktikan itu bukan sekadar kata. "Aku nggak nyesel ninggalin semua yang dulu," ucap Laras suatu malam. Arga menatapnya. "Aku juga nggak nyesel pernah jadi pegawai rumah kamu. Karena dari situ, aku nemu rumah yang sebenarnya." Hari itu datang tanpa pesta besar, tanpa dekorasi mewah, tanpa tamu yang penuh glamor. Tapi pagi itu, langit biru cerah, angin berhembus pelan, dan aroma bunga melati menyambut hari yang akan mengubah hidup Laras dan Arga selamanya. Pernikahan mereka digelar di halaman belakang rumah kecil yang kini mereka tinggali. Beberapa tetangga, guru Kalia, dan teman-teman bengkel Arga datang membawa nasi tumpeng dan kue buatan sendiri. Tidak ada MC profesional. Tidak ada gaun pengantin rancangan desainer. Laras hanya mengenakan kebaya putih sederhana hasil jahitan tangannya sendiri, dan Arga memakai kemeja putih bersih yang dulu ia beli dengan sisa tabungannya. Saat penghulu memulai ijab kabul, Laras menggenggam tangan Kalia. Anak itu berdiri di sampingnya dengan senyum kecil, seolah tahu, hari ini bukan cuma tentang cinta, tapi tentang rumah yang akhirnya benar-benar lengkap. Arga mengucap ijab kabul dengan suara pelan tapi mantap. Hening sejenak. Lalu disusul isak tangis kecil dari ibu angkat Arga yang duduk di barisan depan. Laras menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia yang tak ia pikir akan datang dalam hidupnya lagi. Setelah akad selesai, Laras berdiri di samping Arga. Mereka saling pandang. Tak ada janji berlebihan. Tak ada kata-kata manis. Tapi cukup dengan satu pelukan singkat. Mereka tahu, semua luka, semua omongan orang, semua rasa takut, hari ini sudah terbayar lunas. Dan di antara suara tawa anak-anak tetangga yang berlarian, Laras berbisik di telinga Arga. "Kamu bukan lagi laki-laki yang datang sebagai pegawai, Ga, tapi sebagai suami, dan ayah untuk rumah kecil kita." 3 tahun berlalu sejak hari pernikahan mereka. Rumah kecil di pinggiran kota itu kini penuh kehidupan. Kalia tumbuh jadi anak yang ceria dan berani. Laras membuka 2 cabang baru untuk usaha jahitnya. Dan Arga, ia tak lagi bekerja di bengkel. Ia bangun sendiri usaha servis motor kecil-kecilan, dibantu teman-teman lama yang dulu sempat meremehkannya. Pagi-pagi buta, suara mesin jahit dan suara obeng kadang bersahutan dari 2 sudut rumah. Kalia duduk di tengah, belajar sambil sesekali minta cemilan. Rumah itu tidak mewah, tidak besar, bahkan kadang bocor saat hujan deras. Tapi Laras tahu, ini rumah yang dibangun dengan rasa, bukan uang. Dan itu jauh lebih mahal dari apapun. Suatu malam, Laras dan Arga duduk di teras belakang. Langit penuh bintang. Laras menyandarkan kepala di bahu Arga. "Kamu tahu apa yang paling aku syukuri, Ga?" tanyanya pelan. Arga menoleh. "Apa?" "Waktu kamu pilih mundur. Karena dari situ aku tahu, kamu bukan laki-laki yang datang buat numpang hidup, tapi datang buat hidup bareng aku." Arga tersenyum. Ia genggam tangan Laras, mencium punggungnya pelan. "Makasih udah percaya sama aku. Bahkan saat semua orang bilang aku nggak pantas." Dan di malam sunyi itu, mereka saling diam. Tapi diam mereka bukan kekosongan. Itu keheningan yang penuh jawaban. Mereka sudah melewati semua. Rasa takut, cemburu, tekanan keluarga, hinaan, perbedaan status, bahkan rasa kehilangan. Tapi hari ini mereka bertahan. Karena cinta yang tidak dimulai dari keinginan memiliki, justru bisa tumbuh lebih kuat dari apapun. Kisah Laras dan Arga mengajarkan bahwa cinta sejati tak mengenal status, jabatan, atau pandangan orang. Saat 2 hati saling tulus dan berani melawan semua ketakutan,
cinta itu justru tumbuh lebih kuat. Kadang, orang yang paling kita butuhkan bukan datang dengan gelar dan kemewahan, tapi hadir dengan kesederhanaan, kejujuran, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.